illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Para kesepuhan jiwa, para bisadaya, langkung dibayun, ayo orang panjatkan puji, salam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada parantos nasihan magda dan nikmat kawan saya, nikmat iman Islam, sareng nikmat sehat sempat dilawi ieu yang biasa silaturahim, biasa thalabul ilmi. Mudah-mudahan jungan orang dimulai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sareng salam mugi tetap macan ngalontor ka junjungan orang sadaya, panutan orang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah para sahabat yang mudah-mudahan orang kening syafaat anjeunna senantiasa ngaleget di telaga pasar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan yang bapak bisadaya wengi ieu bade naraskeun maca mangoskeun surat anu ka-103, surat ka-103 eta surat Al-Asr, surat Al-Asr. Surat ieu tos teu diriwanya kabukur mah menuju sekolah SRI ilmu kita sok diawas lamun bade witnya bade wit sekolah teh wah asli semangat ayeuna ge di sanawiyah masih masuk kitu kembali. Tahrubina teh aya hubungan sareng riwayat anu bade diawaskeun ieu kunaon upami barudak sekolah bade mugi sok maos surat Wal Asri kabogor waktu terangnya kunaon teh itu orang Rasul Asri. Surat Al-Asri hartosna masa Al-Asr masa. Kalau surat Makkiyah surat anu ka-103 jumlah ayatna ayat 3. Pengetahuan Amr bin As terhadap kemujizatan Al-Quran melalui surat ini. Mereka menyebutkan bahwa Amr bin As pernah diutus kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Dan dina tafsir ieu aya dua tokoh kembali dirongikeun nyaeta Amr bin As sareng Musailamah Al-Kadzdzab. Amr bin As Amr bin As adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kecerdasan dan kepemimpinannya. Amr bin As lahir sekitar 573 Masehi di Mekah. Pemimpin Kanjeng Nabi lahir tahun seberapa? Masehi kan? 57 hiji.
dan 2 tahun. Ayahnya bernama As bin Wa'il, seorang tokoh Quraisy. Amr dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik. Amr bin As masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah atau tahun 629 Masehi. Tadi lahirnya tahun 573, bebat Islam tahun 628. Yang dina Yuswa seberapa tahun? 50 genapnya 56 tahun. Setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab, ia bersama Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah untuk menyatakan kesetiaan mereka. Amr bin As memimpin penaklukan Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia berhasil menaklukkan kota Alexandria dan menandatangani perjanjian damai dengan penduduk Mesir. Perjanjian tersebut menjamin keamanan dan kebebasan beragama bagi penduduk Mesir. Amr bin As diangkat sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab. Ia memerintah Mesir dengan adil dan bijaksana, serta membangun kota Fustat yang menjadi pusat pemerintahan Islam di Mesir. Alif Matra adanya kota Fustat. Amr bin As wafat pada tahun 43 Hijriah atau tahun 663 Masehi di Fustat, Mesir. Yang meninggal pada usia lebih dari 90 tahun. Amr bin As meninggalkan warisan yang signifikan dalam sejarah Islam, termasuk penaklukan Mesir dan pembangunan kota Fustat. Menjadi Masjid Amr bin As di Kairo masih berdiri hingga hari ini sebagai salah satu peninggalan bersejarah. Ayah masjid saja, ya, Masjid Amr bin As. Ya. Sering jemaah di situ. Nah, ini bandingkan saat tokoh kedua, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab juga dikenal sebagai Maslamah bin Habib. Adalah seorang yang mengaku sebagai nabi pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Ia berasal dari Bani Hanifah, salah satu suku terbesar di Jazirah Arab yang tinggal di Yamamah, yaitu Arab Saudi sekarang. Musailamah al-Kadzdzab awalnya memeluk Islam bersama kaumnya ketika utusan Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam di sana. Namun setelah kembali ke Yamamah, ia mengklaim dirinya sebagai nabi dan menyatakan bahwa ia menerima wahyu dari Allah, serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Musailamah berusaha memperkuat posisinya dengan membuat ajaran-ajaran dan wahyu palsu yang meniru Al-Quran. Ia juga mengajukan perjanjian kepada Nabi Muhammad SAW, menawarkan untuk berbagi kekuasaan atas Arab. Namun tawaran ini dengan tegas ditolak oleh Nabi. Ia menghalalkan minuman keras dan perzinaan, serta membebaskan kaumnya dari kewajiban salat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Musailamah al-Kadzdzab menjadi ancaman besar bagi komunitas Muslim karena banyak pengikutnya yang loyal, terutama dari sukunya sendiri. Ia memimpin pemberontakan melawan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam apa yang dikenal dengan Perang Ridho. Musailamah akhirnya dikalahkan dalam Perang Yamamah oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ia tewas dalam pertempuran itu dan kematiannya menandai berakhirnya
lain kenabiannya, serta pemberontakan Bani Hanifah. Kisah Musailamah Al-Kadzab menjadi pengingat penting dalam sejarah Islam tentang bahaya penyimpangan ajaran agama dan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam. Perang Yamamah juga menjadi momen penting karena peristiwa itu memicu pengumpulan dan pembukuan Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran tersebut. Jantan ayah hikmah nanya. Hal itu terjadi setelah Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul dan sebelum Amr masuk Islam. Kanjeng Nabi diutus dan Rasul di usia 40 tahun. Tadi Amr bin As masuk Islam umur 50. Dan Amr bin As diutus kepada Musailamah Al-Kadzab. Mereka menyebutkan bahwa Amr bin As pernah diutus kepada Musailamah Al-Kadzab. Menjadi kesah mereka itu begini. Kaum Quraisy mengutus Amr bin As. Mereka menyebutkan bahwa Amr bin As diutus kepada Musailamah Al-Kadzab. Amr bin As pernah sareng Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Waktu sarita Amr bin As tak lebat Islam. Musailamah bertanya kepada Amr, apa yang telah diturunkan kepada sahabatmu selama ini? Lalu Amr menjawab, sungguh telah diturunkan kepadanya surat yang pendek tapi padat. Musailamah bertanya, surat apa itu? Lalu Allah menjawab, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maka Musailamah berpikir sejenak, kemudian berkata, telah diturunkan juga kepadaku seperti surat tersebut. Maka Amr bertanya kepadanya, apa itu? Musailamah berkata, hai Wabr, sungguh kamu hanyalah dua telinga dan dada, dan jenismu gemar membuat lubang galian. Ianya, itu nama wahyu ditapiku Musailamah Al-Kadzab. Hai Wabr, sungguh kamu hanyalah dua telinga dan dada, dan jenismu gemar membuat lubang galian. Wabr jenis binatang pengerat seperti wirong, tapi agak satu kucing. Kelinci pengerat. Ini salah sesuaian salah satu binatang peliharaan Abu Jahal. Tempatnya minggu ya, Wabr. Nah, Wabr sana menonjol nate darahna sareng celina. Maka tinggal di mancolan jantan dia disebutkan ke Musailamah tanya, hai Wabr, sungguh kamu hanyalah dua telinga dan dada, dan jenismu gemar membuat lubang galian. Dan kebubuhnya gitu, maksudnya. Kemudian Musailamah berkata, bagaimana pendapatmu, hai Amr? Kemudian Amr berkata kepadanya, demi Allahnya Amr,
jika mantas sarang tersengaja mendakwakan Nabi tapi kesan umat Islamnya. Demi Allah kamu pasti mengetahui bahwa aku yakin sesungguhnya kamu berdusta. Aku pernah melihat Abu Bakar Al-Kharaiti telah menulis sanad riwayat tersebut atau mirip dengan riwayat tersebut dalam kitabnya yang terkenal dengan nama Masalihul Akhlaq juz kedua. Bobar adalah binatang kecil yang menyerupai kucing. Yang paling menonjol dari binatang ini adalah dua telinganya dan dadanya. Adapun bentuk bagian tubuh yang lainnya tidak menarik. Dari hayalannya Musailamah menyusun kata-kata yang ia maksudkan untuk menyaingi Al-Quran. Namun hal itu tidak laku, bahkan di kalangan para penyembah berhala sekalipun yang hidup di masa itu. Ya, orang jadilah ada teriyanya, aku terpercaya, terianggap. Atau berani meriwayatkan dari Abdullah bin Hafiz Abu Madinah yang berkata, apabila dua orang sahabat dari Rasulullah SAW bertemu, maka sebelum berpisah salah satu di antara kedua orang tersebut membacakan surat Al-Asr sampai akhir untuk yang lain. Nah, ia berkatanya dengan riwayat ia kan. Atau Broni meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas Abu Madinah yang berkata, apabila dua orang dari sahabat Rasulullah SAW bertemu, maka sebelum berpisah salah satu di antara kedua orang tersebut membacakan surat Al-Asr sampai akhir untuk yang lain. Kemudian salah satu di antara kedua orang tersebut memberi salam kepada yang lain. Imam As-Syafi'i berkata, seandainya manusia merenungkan surat Al-Asr ini, maka surat ini akan mencukupi mereka. Makna Al-Asr adalah zaman, waktu atau masa yang memuat gerak-gerik perbuatan manusia. Apakah perbuatan baik maupun perbuatan buruk? Malik berkata dari Zaid bin Aslam, Al-Asr adalah waktu sore. Akan tetapi pendapat yang populer adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa Al-Asr adalah zaman atau waktu atau masa. Jantan salaras nama waktu teh keayaan awon mah kalakuan jaminannya. Bagi orang kadang-kadang sok aya pantangan dia karet cara ulah nikah ke bulan Safar. Naon gitu teh pantangan di orang teh naon di ayeuna udah atas dirinya pantangan itu pati. Jadi dengan sendirinya karena mungkin tidak rasional ditarigalkeun ku barudak teh pantangan eta. Susanaos nya aya ninggangan model pantangan ulah keluar wayah maghrib eta memang waktu lawan ya. Wayah maghrib teh waktu keluarna bangsa setannya terus menuju keluar isi ke berapa amplop cuma enak kumaha. Allah SWT bersumpah dengan kata tersebut bahwa bagaimanapun manusia benar-benar berada dalam kerugian dan kerusakan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dalam ayat ini Allah SWT mengecualikan orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati dan beramal saleh. Dengan seluruh anggota tubuhnya, mereka dikecualikan dari jenis manusia yang berada dalam kerugian. Jantan saya jalmi rugi kecuali yang beriman dan beramal saleh. Biasa kita kecuali mah sakitnya, sakit. Yang kurang diwaspadai, sadaya rugi, saya jalmi kecuali yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawassaw bil haqq,
serta saling menasihati untuk kebenaran, yaitu saling menasihati untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, terutama di keluarganya, terutama di keluarga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awasau bis-sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran, yakni kesabaran atas musibah dan takdir serta gangguan dari orang-orang yang menyakiti. Gangguan ini biasanya datang dari kalangan orang-orang yang mereka ajak untuk berbuat baik dan orang-orang yang mereka larang berbuat kemungkaran. Dan untung anu iman, amal soleh, ngajak karena kehadiran sarang menahan saja dalam kesabaran. Dari ngajak karena kehadiran teh segera beberananya kena sabar. Ya menawi itu biasa diberikan tafsir surat Al-Asr. Mudah-mudahan orang di pasihan kegiatan insyaallah samina dina kekayaan iman, dina kekayaan amal soleh, biasa ngajak anak saya dan dina keluarga orang saling sabar dina ngajak kekayaan. Mudah-mudahan manfaatnya. Bila terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manfaat yang kita ambil, kemudian tambahan-tambahannya mungkin surat Al-Asr ini 3 ayat tadi disebutkan, tambahannya mungkin disebutkan oleh para ulama juga sampai jumlah katanya warba'u asyarata kalimah, 14 kata. Wasaman wasitun harfan, wasamaniyatun wasitun harfan. Hurufnya ada 68 di 3 ayat, 14 kata dan 68 huruf. Jadi ini disampaikan karena dulu belum ada komputer untuk menghitung, maka pasti mereka menghitung dengan manual ya, dengan manual. Kemudian di surat Al-Asr ini juga tadi kita banyak tahu juga tentang kenapa surat ini di sebagian sekolah yang disebutkan sering dibacakan, yang begitu memang kebiasaan sahabat Rasulullah SAW kalau bertemu sebelum berpisah itu biasanya membacakan surat Al-Asr. Kemudian setelah membaca surat Al-Asr, mereka kemudian diantaranya nanti ada mengucapkan salam berpisah. Seperti saling mengingatkan. Saling mengingatkan, banyak manfaat juga. Terus juga sebetulnya mungkin juga perpisahan agar dalam pertemuan yang tadi tidak mengalami kerugian, mungkin banyak sekali nanti bisa diambil hikmah-hikmahnya. Sampai Imam Syafi'i juga pernah berkata tadi, seandainya Allah hanya menurunkan dari Al-Quran itu 3 ayat ini saja, misalnya Quran hanya 3 ayat yang Allah turunkan, itu cukup untuk menjadi pedoman kita dalam hidup. Sampai Imam Syafi'i itu diantara kata-katanya yang maksudnya demikian, bahwa kalau Allah hanya menurunkan 3 ayat ini saja di Al-Quran misalnya sudah cukup sebagai pedoman hidup. Saking padatnya. Al-Asr ini kalau dilihat di bahasa Arab itu menunjukkan tentang waktu yang hitungannya pendek, yang berjam sampai dengan waktu yang sangat panjang, namanya era atau zaman ya. Jadi waktu yang pendek yang disebut jam juga bisa disebut al-asr ya.
atau waktu yang panjang, yang lama itu yang disebut masa atau era juga sama al-asr juga. Jadi beda dengan al-waqtu, kan bahasa Arabnya waktu juga al-waqtu sebetulnya. Banyak ada al-fursah, tapi al-asr ini mencakup semua waktu yang hitungannya pendek dan juga hitungannya panjang. Wallahu a'lam. Menarik di awal tadi juga ada disebut dua tokoh ya, yang banyak kita tidak kenal ya. Musalamah ini terutama yang banyak tidak kenal. Musalamah ini nanti matinya itu di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu di perang Yamamah itu. Musalamah ini nanti dibunuh. Menarik ini ya, sebab yang dulu jadi pembunuh paman Nabi, siapa namanya itu? Paman Nabi yang di Uhud namanya Hamzah. Pembunuhnya siapa? Wahsy. Nanti Wahsy ini jadi pembunuh Musalamah. Ini menariknya. Jadi Wahsy pembunuh orang yang terhormat Hamzah, tapi kelak ketika bertobat nanti jadi pembunuh Musailamah al-Kadzdzab. Maka di hadis nanti ada pembunuh masuk surga. Ya, ternyata diantaranya Wahsy ini. Wahsy pembunuh Hamzah, tapi sekaligus pembunuh Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu bikin ayat ya, ayat palsu itu, yang diantaranya menyaingi surat Al-Fil ya, juga menyaingi surat Al-Asr tadi. Jadi Musalamah ini yang disebut tadi terjemahnya itu, bahasa Arabnya itu sebenarnya ingin menyerupai surat Al-Asr itu. Al-Asr itu kan akhirnya semuanya roh ya, kalau kita lihat wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi asr khusr. Kemudian Musalamah ingin membuat yang akhirnya juga roh gitu. Kalau teksnya itu disebut ya wabar innama anta irad wasadar wasairuka nafar naqar. Kalau artinya itu ya tadi itu, wahai kelinci, sungguhnya engkau memiliki dua telinga dan dada, sadar. Selain itu, semua engkau kemampuannya hanya membuat lubang, over, tidak nyambung. Nanti ada juga Musalamah ini kurang ajar. Surat kan banyak dinamakan dengan binatangnya, Al-Fil ya. Itu nanti Musalamah ini bikin surat At-Tifda, surat kodok ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fil, artinya gajah. Itu si Musalamah itu bikin surat namanya surat Ad-Difda ya. Difda itu artinya kodok katak ya. Oleh ulama dibandingkan isinya itu, ternyata kalau ayat-ayat palsu bikinan Musalamah ini ya hanya menjelaskan tentang binatang yang dia gambarkan saja. Seperti tadi kelinci hanya punya dua telinga dan punya dada gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kan dibandingkan kemudian di ahli tafsir itu, kalau Allah menurunkan ayat, ternyata bukan hanya ada binatang yang disebutkan sebagai nama dan punya peristiwa bersejarah seperti Al-Fil, kan ada pasukan gajah. Tapi kan tidak hanya menjelaskan gajah saja, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan pasukan bergajah, peristiwa yang dipimpin oleh siapa itu? Abraha ya.
dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Itu ada peristiwa akan menghancurkan Ka'bah gitu. Tapi kalau Musailama itu bikin surat, misalnya surat Qadha itu, ya hanya menjelaskan kata itu saja. Tidak ada peristiwanya, bisik anu makan suike, tak ayat gitu, tak ayat gitu. Hanya kodongnya saja gitu. Jadi kelihatan sangat terbatasnya. Maka Al-Quran, istilahnya di Al-Quran sendiri, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa wala min khalfi. Al-Quran tidak akan pernah tertandingi oleh kebatilan sebelumnya ataupun kebatilan yang akan datang. Tidak akan ada yang menandingi Al-Quran. Biar kita lebih meyakini bahwa Al-Quran memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sang penerima Al-Quran ini aja oleh Allah tidak dibisakan membaca. Istilahnya ummi, ya agar Al-Quran asli dari Allah gitu. Sebab nanti kalau Nabi memang pintar baca, nanti orang menduga, oh ini Nabi Muhammad jadi pintar, pasti punya guru. Maka oleh Allah, Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu pengaruh-pengaruh Nabi Muhammad steril kan ya? Makanya coba kita urut, Nabi Muhammad tuh wafat ayahnya ketika umur 6 bulan. Itu agar steril dari pengaruh bapaknya. Dan keluarga sampai dibersihkan Rasulullah itu, agar yang mau diterima nanti betul-betul murni dari Allah. Ya. Tidak ada yang mempengaruhi. Ibunya, ya, Aminah, meninggalnya ketika Nabi Muhammad usia masih muda juga, disterilkan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui di kampung, ya, oleh Halimatus Sa'diyah, ya. Itu agar Nabi Muhammad juga steril dari pengaruh bahasa-bahasa kota. Sebab di kampung biasanya bahasanya bahasa yang baik. Quran nanti akan diterima oleh Muhammad SAW, bahasanya cukup bagus sekali, sastranya bagus. Maka Nabi sebagai calon penerima Al-Quran ini sebelumnya oleh Allah ditakdirkan demikian, menguasai bahasa yang di kampung yang asli, biar siap juga Nabi, ada kesiapan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima Al-Quran yang bahasanya luar biasa. Banyak sekali cerita tentang kemurnian Al-Quran ini, bahwa Al-Quran memang dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk masalah sterilisasi, ya, pembersihan Nabi Muhammad SAW, pengaruh-pengaruh keluarga, pengaruh kota gitu. Jadi betul-betul Quran ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti disebut di Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu bukan perkataan Nabi dari diri Nabi, tapi wahyu yuha. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nabi Muhammad memang bashar, tapi Rasulullah SAW yuha, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan banyak mengkaji Al-Quran, kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diantarkan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Surat yang sekarang dibahas sangat penting sebab berkaitan dengan waktu. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidak ada waktu yang jelek. Yang jelek itu hanya dua, manusia yang mengisi waktu itu dan peristiwa yang diisikan pada waktu. Jadi yang jelek itu adalah manusianya sebagai pengisi waktu, dan mungkin juga yang bisa menjadikan waktu jelek peristiwa yang diisikan itu. Sebab tidak semua manusia sama mengisikan waktunya. Ada yang hanya main, ada yang beribadah. Padahal waktunya kan sama, 24 jam yang Allah jatahkan, tapi mengisinya kan beda-beda. Mengisinya beda-beda. Semoga kita ada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak jadi husrin, ya. Isi dengan illal ladzina amanu, meningkatkan keimanan, kualitas keimanan dengan amal saleh. Berikutnya, wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan yang hak dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Semoga banyak manfaat dan hikmah yang Allah berikan. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa
khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.